dipengendikakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ayat niki merupakan kalimatun jami'ah, jadi kalimat yang mengumpulkan seluruh mabda, prinsip-prinsip akidah yang sahih terkait kali kasab, ikhtiar, tasabut, ngalap sebab, kemudian nanti dikembangkan malih ya ketika sebab-sebabnya itu sifatnya maknawi, doa, tabaruk, wasilah, tawassul, tasyafu', golek syafaat dan sebagainya. Dalilnya ya kuat, yang paling kuat ya diantaranya pangandikoni Gusti Allah, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Kamu tidak membunuh mereka tetapi Allah yang membunuh. Kamu tidak melempar ketika kamu melempar tetapi Allah yang melempar. Di maknanya pun pangandiko idromaita itu adalah kasab, pangandiko walakinallaha roma itu adalah khalqullah, Allah yang menciptakan balangannya, lemparannya itu Allah. Jadi ijad dan taksir itu ya hanya Allah. Wala yahsulu syai'un ila bimasyiatillah, dan tidak hasil sesuatu kecuali atas kersanipun Gusti Allah. Ini seperti dipun ngendikaken kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi niku mulang maring ba'dha banati, sebagian putri-putri kanjeng Nabi, ngendikaken kanjeng Nabi masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Suatu yang dikehendaki Allah itu akan wujud, dan sesuatu yang tidak dikehendaki maka tidak akan wujud. Maka segala sesuatu yang dikersakakan Allah itu akan wujud, dan sesuatu yang tidak dikehendaki maka tidak. Terkait dengan masalah tasabuk, ngalap sebab, iktisab, tabaruk, tawasul, wa tasyafu', golek syafaat, ini karena pondasi akidah Ahlussunnah itu sahih dan kuat, maka tidak ada masalah ketika kita bertabaruk, golek barokah, kita bertawasul, golek lantaran, bertasabut, golek sebab. Nah, dalam hal mencari sebab misalnya ya kita meyakini bahwa sebab tersebut diciptakan Allah, bukan kita yang menciptakan. Jadi ijadnya itu ada pada Allah, ijad yang mewujudkan dan mentaksir itu ada hanyalah Allah. Kita hanya sekedar kasab. Ini akidah pondasi dari akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Maka ketika kita bertabaruk dan bertawasul, barokah dan wasilah itu hanya Allah yang menciptakan, bukan orang yang dialap barokahnya atau orang yang ditawasuli. Jadi ini clear di sini. Sehingga tuduhan orang yang bertabaruk dan ziarah itu musyrik, akarnya karena tidak memahami akidah Asy'ari yang sebenarnya, atau ia tertutup hatinya dengan kebenaran akidah Asy'ariyah. Sehingga menungso itu, kasabnya menungso itu ya bukan dia yang menciptakan, kasabnya itu Allah yang menciptakan. Kalau penisbatan kasab kepada manusia itu kan majas, laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Fi'lul asbab la yunafit tawakkula 'ala Allah. Melakukan sebab itu tidak menafikan tawakal kepada Allah. Malah salah nanti kalau hanya tawakal tidak melakukan sebab. Nah, itu malah salah. Jadi dalam keyakinan yang benar, dan ini yang dipahami oleh Asy'ariyah ya, Asy'ariyah bahwa al-ijad wa ta'thir itu hanya pada Allah. Pemikiran kita, amaliyah kita, masyiah, kehendak kita itu ya bi khalqillahi wa taqdirihi, dengan itu diciptakan oleh Allah dan merupakan takdir Allah. Benarnya banyak ayat dan hadis sahih yang menjelaskan tentang tabaruk ya. Hanya saja ini karena sudah beda masrob, beda pengambilan minuman akidahnya, maka banyak hadis atau ayat ini dipelintir-pelintir. Cara memahaminya itu beda lah. Cara memahaminya itu beda. Kalau yang paling parah itu malah begini, ada hadis yang sahih karena isi
dari hadis tersebut ini tidak sesuai dengan mashrab akidahnya, hadis ini dikatakan dhaif. Nah, ini kan kerjaannya orang-orang Wahabi, di antaranya ya Al-Albani. Ada pula sebaliknya, hadis itu kategori hadis yang dhaif tapi maknanya, penunjukannya itu sesuai dengan mashrab akidahnya, maka dikatakan sahih. Albani kan menulis kitab Silsilatul Ahadits Al-Dhaifah dan Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Nah, itu nanti lain hal, kalau ada kesempatan kita akan cuplik itu hadis-hadisnya biar kita sedikit mengetahui ya. Kembali tadi bahwa banyak sebenarnya ayat dan hadis yang menjelaskan tentang nopo tabaruk. Contoh misalipun dawuh Allah niku wonten fastaghathahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwih. Jadi ada orang yang dari kelompoknya Nabi Musa ya, ketika ada sengketa dengan orang dari golongan Fir'aun, maka orang yang dari kelompok Bani Israel, kelompoknya Nabi Musa ini istighosah. Redaksi ini tengah Al-Quran itu nganggo kata-kata fastaghathahu. Dia minta tolong kepada Nabi Musa. Meminta tolongnya seperti ini kan tidak didasari i'tiqad bahwa Nabi Musa itu yang bisa memberi pertolongan. Cantolan akarnya tetap pada bahwa Nabi Musa itu hanyalah wasilah atau sebab di mana Allah memberikan pertolongan. Wonten malih itu di hadis yang lain, misalnya di Bukhari lah, di Bukhari itu ada pangandika inna syamsa tadnu hatta yablughal araqu nisfal uzun fa bainama hum kadzalik istaghasu. Nah, kata-kata ini ku istaghasu bi Adama summa bi Musa summa bi Muhammadin. Pada hari kiamat ya niku nopo, matahari niku parek mendekat sampai keringat itu ada yang mencapai separuh dari telinga. Dalam kondisi demikian maka orang-orang yang ada pada saat itu istaghasu, mereka minta tolong dengan Nabi Adam, summa bi Musa, kemudian dengan Nabi Musa, summa bi Muhammadin, kemudian dengan Nabi Muhammad. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab apa niku kitab zakah. Ini hadis pun sahih niku. Jadi kalau dari segi hadis itu kuat tentang dalil tawassul itu. Selain itu juga banyak riwayat itu yang, dan ini sahih riwayatnya, menjelaskan tabaruknya sahabat dengan Kanjeng Nabi, dan itu tetap diugemi walaupun Nabi itu sudah wafat. Contoh misalkan di Al-Hafidz Al-Baihaqi niku ngarang kitab Dalailun Nubuwah, dalam hadis yang ia kutip di situ menceritakan tentang Khalid bin Walid itu kehilangan peci pada waktu perang Yarmuk. Ini perang antara pasukan Muslim dengan tentara Romawi. Maka Khalid itu merintahkan prajuritnya goleki peci itu tadi, goleki peci yang hilang tadi. Setelah dicari-cari kemudian ketemulah peci itu. Kemudian Khalid mengatakan ya'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa ra'sahu wabtadara nasu jawaniba sya'rihi fasabaqtuhum ila nasiyatihi faja'altuha fi hadhil qalansuh falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nasra. Khalid menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah umroh, kemudian mencukur rambut, menungso ini kemudian berebutan, cepet-cepetan tujuannya adalah mendapat rambut Nabi itu tadi. Kemudian Khalid ini mendahului mereka. Setelah itu rambut Kanjeng Nabi itu ditaruh oleh Khalid bin Walid di pecinya beliau. Sehingga beliau mengatakan falam asyhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtu nasra. Saya tidak menyaksikan peperangan sementara peci yang ada rambutnya Kanjeng Nabi itu dia bawa illa ruziqtu nasra, kecuali Khalid itu diberi kemenangan. Ai bi barokati sya'ri Nabi di sini. Kese lantaran barokah rambutipun Kanjeng Nabi. Itu hadis yang hadis ini juga
disebutkan disahihkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Juga ada hadis dari Imam Al-Bukhari, hadis pun Imam Bukhari itu yang menceritakan sahabat Bilal itu mengambil air wudhu Kanjeng Nabi. Terus para sahabat yang lain ya biasa mereka itu rebutan dengan air wudhu Kanjeng Nabi niku. Sebutan lah. Kan banyu wudhu bekas Kanjeng Nabi itu kan pun melewati jasadipun Kanjeng Nabi. Jadi para sahabat ini rebutan disian-disian sapa sing entuk banyu niku. Faman asabahu minhu syai'an tamassaha bihi. Ini ana sahabat yang memperoleh banyu wudhu ini diusap-usap ning tengah wae. Dan nek sing ora oleh pripun? Nek sing ora oleh nggih akhadha min balaliyati sahibi, yang tidak memperoleh air itu ya sengune bekas koncone niku sementing teles mungkin di delehne tangane kemudian diusap-usapne tengah wae. Niku keranten nopo tabaruk dengan Kanjeng Nabi. Dan pada peristiwa Khalid ngongkon prajurit itu mencari peci itu kan Rasul sudah meninggal. Nah, itu jadi banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang tabaruk, tentang tawasul, dan tentang kasab. Jadi yang jadi masalah adalah cara memahami dari dalil-dalil itu ya. Kalau masrob akidahnya itu tidak selera, tidak sesuai ya terjadi pemutarbalikan status hadis. Maka itu yang terjadi pada hadis yang ditadghifkan oleh Syekh Al-Albani, tokoh Wahabi ya, yang disebut sebagai ahli hadisnya orang Wahabi. Hadis yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu ditampakkan amal umatnya setelah Kanjeng Nabi niku meninggal. Itu hadis itu kan diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Dipun diriwayatkan Imam Al-Bazzar. Memang hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Hanya dari segi sanad ini kan sahih dan disahihkan oleh banyak ulama hadis. Redaksinya itu hayati khairul lakum tuhadditsuna wa nuhadditsu lakum wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidullaha alaih wa ma ra'aitu min syarrin istaghfarullah lakum. Wafatipun Kanjeng Nabi itu juga bagus bagi umatnya karena Kanjeng Nabi tetap ditampakkan amal umatnya. Jika amal itu baik maka Kanjeng Nabi memberi muji maring Allah, jika buruk ya Kanjeng Nabi istighfar. Jika amal itu baik maka Kanjeng Nabi muji maring Gusti Allah, jika amal niku Allah Kanjeng Nabi nyunaken ngapura. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Albani dalam karangannya itu di Silsilatul Ahadits Adz-Dhaifah. Tapi sebenarnya bagaimana kedudukan hadis ini? Hadis ini itu disahihkan oleh banyak ulama hadis, di antaranya Al-Hafidz Al-Haythami itu menyebut rawahul Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih. Juga dikatakan sahih niku oleh Zainuddin Imam Al-Hafidz Al-Iraq Waliyuddin Al-Iraq beliau mengatakan bi isnadin jayyidin. Imam Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Al-Hafidz Al-Qastolani ini juga menyebut hadis ini sahih. Juga disebutkan kesahihannya oleh Al-Hafidz Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Bahkan Syekh Al-Ghumari ini mengarang kitab khusus yang menentang pentadghifan Albani terhadap hadis ini, sampai beliau mengarang kitab khusus namanya Nihayatul Amal fis Sholahi wa Bayanil Hadithi bil Ardi. Mendebat ya, beliau sampai kemudian memberikan hujah-hujah yang kuat sekali di sini bagaimana pentadghifan Al-Albani ini ngawur, begitu dia mengatakan ya. Contoh misalkan Syekh Al-Ghumari ini mengatakan innal Albani dha'afa hadits al-dil a'mal wa salaka fi tad'ifihi maslakan yukhalifu sina'ah al-hadithiyah. Jadi Albani itu mendoaifkan hadis penampakan amal umat Kanjeng Nabi kepada Nabi, dan Albani itu menggunakan maslak dalam
metode pentadngifannya itu maslak yang bertentangan dengan istilah-istilah ulama ahli hadis. Ini salah satu contoh saja. Belum ada lagi hadis tawassulnya Nabi Adam ya, dengan Kanjeng Nabi, itu juga dibahas oleh Syekh Muhammad itu dalam kitab beliau Mafahim. Itu kemudian yang jadi, ketika mashrab akidahnya itu beda, maka orang itu cenderung bersikap subjektif. Jadi kebenaran mafhum dari suatu dalil, bahkan itu Al-Quran sekalipun, akan terseret, akan tertutup ketika fanatisme akidah itu sudah menutupi hatinya.